warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kudus akan menyampaikan materi tentang sejarah dan sejarah kurikulum. Ada siapa aja di kelompok kami? Saya Dita. Dan saya Yunita. Dan saya Wahyu. Tidak usah lama-lama lagi, kita simak materinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum. Pokok bahasan pada materi ini, yang pertama, kurikulum 1947. Yang kedua, kurikulum 1952. Yang ketiga, kurikulum 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Yang kesepuluh, kurikulum 2013. Baiklah, kita langsung kepada pembahasan yang pertama, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang ada di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Bapak Menteri Pendidikannya adalah Mr. Muh Suwanti. Kurikulum ini memiliki fokus perencanaan pembelajaran yang menekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Ciri khas dari kurikulum ini yaitu menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum 1952 merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Bapak Menteri Pendidikannya adalah Muhammad Yamin. Kurikulum 1952 memiliki ciri khas yang terdapat pada silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran diajarkan oleh seorang guru. Jadi, satu orang guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini mencirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar nantinya. Kurikulum 1964 memiliki ciri khas yaitu pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, Pancawardhana itu merupakan pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Bapak Menteri Pendidikannya adalah Prijono. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini
merupakan kurikulum pertama pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Kurikulum 1968 ini memiliki ciri khas berupa perubahan struktur kurikulum pendidikan dari yang tadinya Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, Bapak Menteri Pendidikannya adalah Mas Yuri. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini dicetuskan karena pengaruh konsep di bidang manajemen. Kurikulum 1975 ini memiliki ciri khas, yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Menteri Pendidikannya adalah Profesor Dr. Syarif Thayyib. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan. Ciri khasnya mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Bapak Menteri Pendidikannya yaitu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Bapak Menteri Pendidikannya yaitu Dr. Insinyur Ingwardiman Tjojonegoro. Ciri khas kurikulum ini memiliki tujuan pengajaran, menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum ini merupakan upaya memadukan kurikulum dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kurikulum 2004. Bapak Menteri Pendidikannya yaitu Profesor Dr. Andes Ahmad Malik Fajar, MSc. Ciri khas kurikulum ini merupakan setiap mata pelajaran diuraikan berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Nah, pada kurikulum ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan mengembangkan penilaian yang sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Jadi, pada kurikulum 2006 ini, guru dituntut berperan aktif dalam mengembangkan silabus dan mengembangkan penilaian. Kemudian, hasil pengembangan tersebut dari semua mata pelajaran akan dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau
disingkat dengan KTSP. Nah, ciri khas dari kurikulum 2006 ini terlihat pada saat Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bapak Menteri Pendidikannya yaitu ada dua. Pada periode pertama Bambang Sudipyo, kemudian pada periode kedua digantikan oleh M. Nuh. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah sebagai pengganti kurikulum 2006. Sebenarnya kurikulum 2006 itu sudah sangat baik dalam penyusunan kurikulumnya. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman yang ada pada saat ini dan semakin modernnya segala sesuatu dalam dunia pendidikan serta teknologi yang digunakan pada saat ini juga semakin canggih. Jadi, Indonesia harus berperan untuk mengembangkan pendidikan yang ada agar tidak ketinggalan zaman. Ciri khas dari kurikulum 2013 ini adalah guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena dengan perkembangan teknologi yang cepat pada saat ini dapat membuat siswa dengan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Jadi, guru dituntut agar lebih cepat mencari informasi dan pengetahuan dibandingkan siswa-siswanya. Bapak Menteri Pendidikannya di sini ada 4. Mungkin dari kurikulum yang pertama hingga kurikulum yang sekarang, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum dengan menteri terbanyak, yaitu ada 4 menteri. Yang pertama ada M. Nuh dan digantikan oleh Anies Baswedan, kemudian diganti lagi dengan Muhadjir Effendi dan digantikan lagi oleh Nadiem Anwar Makarim. Yang terakhir adalah referensi. Nah, ini adalah link referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi sejarah perkembangan kurikulum. Teman-teman boleh mengakses link yang ada di sini untuk dijadikan sebagai referensi teman-teman. Sekian dari pembahasan kita tentang materi sejarah perkembangan kurikulum. Semoga bermanfaat.